tadi udah materi Ibu sudah menjelaskan, sekarang waktunya kita akan Q&A atau tanya jawab seputar materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Boleh. Mau nanya apa? Kan tadi ada beberapa ya jenis-jenis fotografi. Nah, selain jenis-jenis yang Ibu sebutkan tuh kira-kira ada lagi nggak sih Bu gitu yang jenis fotografi gitu? Hmm, oke, bagus pertanyaannya. Fotografi itu jenis-jenisnya banyak nih. Kalian pasti pernah nyoba atau pernah lihat di berbagai media, berbagai jenis fotografi. Coba Ibu nanya dulu ke Wafi deh. Wafi pernah lihat nggak ada selain yang Ibu sebutkan tadi berbagai jenis fotografi yang pernah Wafi lihat? Kebetulan ada Bu, Apa nama coba? jenis fotografinya itu ini Bu, fashion fotografi. Jadi Ya, kayak buat katalog itu Bu di Instagram atau enggak kayak foto-foto fashion buat di Shopee kayak gitu Bu, e-commerce gitu. iya benar. Oke, bagus. Lalu jadi itu tadi kita sebutin deh ada Wafi itu hampir nyebutin dua itu dua jenis fotografi. Yang pertama fotografi fashion dan fotografi e-com atau foto produk gitu ya. Nah, itu tuh lagi marak-maraknya banget ya sekarang tuh kayak kita bisa lihat berbagai apa ya, berbagai UMKM lah atau banyak yang lain foto produk atau fashion yang kayak gitu, itu tuh, banyak banget dibutuhin gitu ya sekarang kayak, apa ya, itu menarik banget bagi ibu karena apa ya, itu tuh lagi marak-maraknya saking maraknya tuh orang-orang tuh, banyak yang tiba-tiba jadi freelance gitu loh buat foto produk doang gitu. Nah, itu tuh termasuk dari jenis-jenis fotografi yang berkembang dan kalian pasti mengeksplor terus dan pasti akan ada terus gitu, itu tuh dan dibutuhkan gitu ya. Nah terus kira-kira ada lagi nggak, selain foto fashion, foto e-com atau foto produk tentang pengiklanan gitu, ada lagi nggak? Willy mau coba jawab? Ada Willy? Mungkin boleh Bu, Oke, eh, boleh. mungkin foto-foto arsitektur atau foto-foto kayak gedung-gedung gitu Bu. Iya, bisa itu. Benar sekali, Willy jawabannya. Jadi tadi selain yang disebutkan Wafi, ada fashion fotografi, ada fotografi iklan gitu. Nah, di sini ada fotografi arsitektur atau, sebenarnya kayak gini juga bisa disebut fotografi arsitektur karena memperlihatkan gedung-gedung ya, detail-detail gedungnya, nih ada jendelanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, jenis-jenis fotografi ini tuh bisa tereksplor lagi atau bisa terbagi lagi menjadi beberapa jenis fotografi yang lain gitu ya. Karena, eee, aerial tuh bisa disebut dengan teknik dari, teknik mengambil gambarnya gitu ya. Jadi, jenis-jenis itu bisa terbagi dari objeknya dan subjeknya gitu ya, dan fokus kita dalam mengambil gambar gitu. Nah, arsitektur sendiri bisa disebut dengan aerial fotografi karena, dari tag-nya misal kita mengambil aerial fotografi dengan menghasilkan suatu gambar berupa gedung-gedung. Nah, disebut juga arsitektur fotografi, seperti gitu anak-anak. Bisa dimengerti? Risma, Willy, Wafi? Bisa Ibu, hatur Bisa nuhun. Ibu. Ya, oke. Selain itu ada yang mau nanya lagi? Saya boleh bertanya Bu, Oke, boleh Willy. Boleh mau nanya apa Willy? gimana sih gitu Bu, kalau nyiptain karya fotografi yang bagus tuh caranya gimana sih Bu? Oke, gimana sih cara bikin karya fotografi yang bagus? Oke, Ibu jawab ya. Sebenarnya kalau buat hal basic gitu ya, selain dari berbagai hal rumit lainnya atau tentang komposisi dan ISO dan lain-lainnya, Ibu bakal ngasih tahu gimana caranya kita membuat karya fotografi yang bagus gitu ya. Nah, yang pertama itu kita tuh harus bisa menceritakan si karya fotografi tersebut. Nah, gimana caranya biar bisa terceritakan dengan baik gitu ya. Nah, pertama kamu tuh bisa berimajinasi gitu ya, berimajinasi dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Misalnya di halaman rumah kamu ada bunga apa dan dikolaborasikan dengan ini, dengan itu, kamu tuh udah berimajinasi duluan pengen buat apa, pengen ini apa. Nah, itu tuh bisa membangun, sebuah karya gitu ya. Nah,
setelah itu kamu membuat konsep dari fotografi yang akan kamu buat gitu. Nah, gimana konsepnya gitu. Nah, misal ada konsep dari suatu halaman rumah gitu, kamu ingin menceritakan halaman rumah kamu itu gitu. Nah, misal dari daun-daunnya, rumput-rumputnya, lalu berbagai barang-barang yang ada di halaman rumah kamu. Nah, itu tuh bisa dijadikan sebuah konsep gitu ya untuk menceritakan sebuah karya kamu gitu dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Nah, terus udah kayak gitu, eee, habis itu, habis udah dapet konsep, udah berimajinasi pengen ini, pengen itunya, nah kamu langsung proses pemotretan. Nah, jadi misal kamu menentukan ingin, sore hari gitu ya, di sore hari, halaman rumahmu di sore hari. Nah, setelah proses pemotretan, nah kamu udah, tentunya kamu nggak harus pakai DSLR atau ini atau itu, tapi yang ada aja dipakai. Misalnya pakai HP kamu gitu ya, HP kamu, kameranya pakai ini, pakai HP kamera kamu, terus menceritakan sebuah halaman rumah kamu itu bisa, itu jadi nggak harus selalu pakai kamera bagus untuk menceritakan sebuah karya fotografi. Nah, terus setelah itu, kamu bisa menambah suatu cita rasa gitu ya, cita rasa dari pencahayaan, misal kamu bisa melakukan finishing atau foto edit gitu ya. Nah, foto edit itu yang kayak gimana, Bu? Nah, misal kamu pengen nambahin tone warna merah gitu ya, warna hijau atau warna apa, nah itu kita bisa ngedit-ngedit gitu ya, atau nambahin, beberapa, pencahayaan atau menghapus beberapa objek yang ini gitu ya. Nah, itu setelah itu kamu tuh bisa, ini, bisa mendapat suatu karya fotografi gitu. Jadi agak ribet ya memang jelasinnya, cuman sebenarnya yang intinya itu kamu harus punya konsep yang matang gitu ya, ingin menceritakan apa gitu, kayak ini itunya gitu ya. Nah, eksekusinya kamu bisa belajar manual atau didak sendiri gitu ya, atau nanti kita akan belajar bareng-bareng di minggu ke depannya gitu. Kayak gitu, Willy. Bisa dimengerti? Iya, makasih Ibu, bisa dimengerti. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau cukup? Cukup? Cukup kayaknya, Bu. Kalau Cukup dari saya ya, cukup sih Bu. oke. Setelah cukup, Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian, alias kita akan kuis. Ya, kuis sebentar ya, nggak apa-apa ya anak-anak. Yang seneng ya rautnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan fotografi adalah seni? Apa coba? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku deh, Bu, boleh. Oke, Wafi boleh. Jadi itu maksudnya proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya, Bu. Oke, betul banget. Seperti materi pertama tadi kita, sebenarnya fotografi itu apa dengan maksud dengan seni, yaitu proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya. Jadi, media cahaya ini adalah media utama kita dalam menghasilkan karya fotografi. Begitu. Bagus sekali, Wafi. Terus selanjutnya sebutkan nama kamera pertama. Ayo. Risma kayaknya udah ini, udah siap-siap ya, udah berpikir. Iya, Oke, Risma iya. apa jawabannya? Obscura bukan, Bu? Betul, 100 buat Risma. Jadi Obscura, Obscura itu adalah kamera kotak hitam pertama kita ya, dalam, dunia fotografi, jadi disebut Obscura, begitu. Selanjutnya, siapa penemu kamera Kodak? Ayo. Ayo Willy, ayo bisa dong Willy, teman-temannya udah jawab. Lupa Bu nama orang siapa ya tadi? Lupa ya, ayo. Siapa? Jadi penemu George kamera. George kayak gitu bukan sih Bu? Bener itu dikit lagi, George apa tuh? Tinggal dilengkapin tuh. Ayo, Risma, Wafi bisa ngelengkapin gak tuh jawabannya Willy? George George Eastman. Eastman. Iya, betul banget. Jadi penemu kamera Kodak itu adalah George Eastman. Nah, jadi selain memberikan perubahan yang lumayan cukup besar itu, George Eastman tuh bisa mampu mendirikan perusahaan yang dapat, mencetak, atau memberikan layanan percetakan gitu ya, kepada konsumennya gitu. Pertanyaan terakhir nih,
Apa yang dimaksud dengan fotografi aerial? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya mau Bu, Oke, Willy lagi, boleh. fotografi di udara gitu Bu. Kayak misalkan menggunakan Bener. drone kayak gitu. Oke, bener banget. Fotografi di udara itu udah bener gitu ya. Jadi fotografi aerial itu fotografi dengan pengambilan gambar dari udara gitu ya. Nah, jadi bisa memakai drone, bisa memakai helikopter atau untuk menciptakan sebuah karya fotografi aerial. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih anak-anak.